Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bunita dalam mata pelajaran prakarya. Baik, kita mulai dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang media komunikasi masa kuno. Nah, yang pertama ada kentongan. Kentongan ini berfungsi untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa telah atau akan terjadi sesuatu. Nah, tanda atau kode yang digunakan itu berbeda-beda. Kentongan besar biasa disebut beduk. Nah, di Indonesia sebuah beduk biasa dibunyikan untuk memberitahuan mengenai waktu salat atau sembahyang. Nah, anak-anak, ini kentongan. Ini ada tanda-tandanya, misalnya jika dipukul 1 kali artinya apa, jika dipukul 2 kali artinya apa, seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya ada daun lontar, yaitu media yang digunakan untuk menulis surat adalah daun lontar. Selain itu ada juga yang menggunakan kayu, bambu, tulang binatang, rotan, dan lempengan batu yang dikenal dengan nama prasasti. Daun lontar sebagai bahan naskah dipakai di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Kemudian lontar di Sulawesi Selatan ini disambung-sambung sampai panjang dan digulung menyerupai sebuah kaset. Nah, ini merupakan gambar di daun lontar. Kemudian kalau yang di atas ini yang berasal dari Sulawesi Selatan, jadi panjang dan digulung hampir sama seperti kaset ya anak-anak. Itu lanjut ke yang ketiga, ada lonceng. Lonceng atau genta adalah suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Bentuk lonceng biasanya menyerupai sebuah tabung dengan salah satu sisi yang terbuka dan bergema saat dipukul. Nah, alat untuk memukul dapat berupa kayu atau besi. Lonceng pada umumnya dibuat dari logam. Nah, contohnya masih ada beberapa sekolah yang menggunakan lonceng sebagai tanda pergantian jam pelajaran, jam istirahat, jam masuk kelas, dan juga untuk pengumuman. Jadi lonceng ini sudah ada dari zaman dahulu, tapi sampai sekarang juga masih ada beberapa yang masih memakai. Nah, di sekolahan biasanya juga tanda pergantian jam itu. Jadi ada talinya, nanti ditarik seperti ini dan loncengnya nanti akan berbunyi. Seperti itu ya anak-anak. Kalau sekarang kan sudah ada bel yang tinggal dipencet nanti akan mengeluarkan suara. Jadi seperti itu. Lanjut ke yang keempat, ada merpati pos. Nah, merpati pos ini adalah burung merpati yang dilatih untuk mengantarkan surat atau pesan. Merpati merupakan salah satu jenis burung yang cukup pintar, memiliki daya ingat yang kuat, dan kemampuan navigasi, juga memiliki naluri alamiah yang dapat kembali ke sarang meskipun sudah pergi dengan jarak yang jauh dan waktu yang lama. Dengan sifat-sifat tersebut, surat yang dibawa merpati pos pasti sampai di tujuan atau sangat kecil kemungkinan surat tersebut nyasar. Dan kalau sekarang kan sudah ada kurir. Nah, zaman dahulu itu salah satunya ya menggunakan merpati ini. Jadi dia bisa mengantarkan seperti surat. Nah, seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya itu ada prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Dalam pengertian modern di Indonesia, prasasti sering dikaitkan dengan tulisan di batu nisan atau di gedung, terutama pada saat peletakan batu pertama atau peresmian suatu proyek pembangunan. Di bahan kerasnya ini bisa di batunya yang berukuran besar. Itu. Lanjut ke trompet dari tanduk hewan. Dahulu bunyi trompet digunakan sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulai atau berakhirnya kegiatan-kegiatan tertentu. Trompet juga digunakan saat perang untuk menandai perintah dan pergerakan pasukan. Nah, ini juga sebagai tanda, dan sebagai tanda juga sebagai komunikasi ya, ini trompet dari tanduk hewan. Lanjut ke trompet keong. Trompet keong sejak dahulu telah dijadikan sebagai penanda perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa agar dapat berkumpul. Hingga saat ini trompet keong masih digunakan dalam acara adat, terutama di daerah pesisir. Trompet keong ini juga bisa ditiup dan menghasilkan suara. Walaupun ini merupakan media komunikasi masa kuno, tapi masih tetap beberapa daerah masih menggunakan alat-alat seperti ini. Selanjutnya ada asap ya. Secara umum sinyal asap digunakan untuk mengirimkan berita, sinyal bahaya sebagai tanda darurat atau mengumpulkan orang banyak ke suatu tempat. Nah, alat komunikasi ini biasanya digunakan untuk mengirimkan suatu pesan rahasia kepada teman ataupun lawan. Jadi, misalnya ada
orang yang terdampar di suatu pulau meminta tolong kepada tim SAR menggunakan buat asap ya. Jadi asapnya kan kita harus membakar sesuatu. Ada asap tuh biasanya kan orang-orang dari jarak jauh pun bisa kelihatan. Nah seperti itu, zaman dahulu seperti itu. Selanjutnya ada serat papirus. Serat papirus digunakan pada masa 500 sebelum masehi di daerah Sungai Nil sebagai media menyampaikan informasi. Serat ini dibuat dari serat pohon papirus. Nah jadi ini seratnya. Ini sudah kita bahas di video yang pertama ya anak-anak. Baik, lanjut. Selanjutnya ada piktografi. Piktografi ini digunakan pada masa 3000 sebelum masehi di Sumeria, dan piktografi berupa simbol-simbol yang apabila disusun bisa menjadi kata atau kalimat atau bahasa yang memiliki makna tertentu. Nah jadi seperti ini simbol-simbolnya, ada orang, terus habis itu nah seperti ini merupakan simbol-simbol. Nah ini kan bersambung ya anak-anak, ini memiliki makna tertentu seperti itu. Yang ke-11 ada surat. Nah surat ini alat komunikasi sejak zaman dulu yang saat ini masih digunakan sebagian orang, meskipun kini keberadaannya sudah mulai tergantikan dengan alat komunikasi yang lebih canggih dan cepat, contohnya seperti WA, kemudian email, seperti itu ya. Surat membutuhkan waktu hingga pesannya sampai kepada orang yang dituju. Nah, sekarang surat itu biasanya hanya digunakan saat mengirim dokumen yang penting, seperti itu. Selanjutnya ada telegraf. Selain yang manual atau tradisional, ada juga alat komunikasi elektronik di zaman dulu, yaitu telegraf. Nah, alat ini digunakan untuk mengirimkan dan menerima sinyal yang disesuaikan dengan kode dalam bentuk pulsa listrik. Telegraf dilengkapi dengan kabel-kabel tembaga yang fungsinya untuk mengirimkan sinyal jarak jauh. Biasanya, telegraf ini menggunakan sandi atau kode Morse. Kode Morse itu berupa titik dan garis panjang. Kalian juga pasti sudah mempelajari kode Morse ini waktu kegiatan pramuka. Nah, jadi seperti itu yang dimaksud Morse. Baik anak-anak, jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang media komunikasi masa kuno. Baik anak-anak, saya akhiri dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.